Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kesejahteraan Sosial yang beranggotakan saya Hani Sadwi Rahmadani dan dua rekan saya ada Mbak Novita Devi Nur Anggraini dan Mbak Ismi Lulu Ilmu Yasyarah. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai bidang kesejahteraan sosial yang kedua. Nah, bidang kesejahteraan sosial yang kedua ini terdiri dari yang pertama, ada bidang kesejahteraan sosial menurut Mendoza. Dan yang kedua, ada bidang kesejahteraan sosial menurut Zastrow. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bidang kesejahteraan sosial menurut Mendoza. Menurut Mendoza, layanan sosial atau kesejahteraan mengacu pada program, layanan, dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan berbagai dukungan untuk menjawab kebutuhan dan masalah-masalah anggota masyarakat secara konkret. Jadi di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama itu ada kata kunci program, yang kedua layanan, dan yang ketiga kegiatannya. Programnya saya contohkan seperti misalnya program PKH dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha UMKM. Lalu layanannya saya contohkan seperti pada layanan kesehatan. Layanan kesehatan misalnya ada puskesmas. Nah, kegiatannya bisa berupa kegiatan seperti penyaluran dana atau bantuan sosial yang lainnya. Nah, selanjutnya, menurut Mendoza, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya ketidakmampuan individu atau kadangkala patologi yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungannya. Nah, selanjutnya, Mendoza membagi 3 golongan program kesejahteraan sosial. Yang pertama itu ada Social Security atau jaminan sosial. Ini mengacu pada seluruh rangkaian tindakan wajib yang dilembagakan untuk melindungi individu dan keluarganya terhadap konsekuensi dari gangguan yang tidak dapat dihindari atau pengurangan yang serius dari pendapatan yang diperoleh yang dapat dibelanjakan untuk pemeliharaan standar hidup yang wajar. Nah, yang kedua itu ada Personal Social Service atau layanan sosial pribadi. Layanan sosial pribadi ini mengacu pada fungsi layanan yang memiliki pengaruh utama atas masalah pribadi, situasi stres individu, bantuan interpersonal atau membantu orang yang membutuhkan, dan penyediaan layanan langsung bekerja sama dengan pekerja dari pemerintah dari lembaga sukarela. Yang terakhir ada Public Assistance atau bantuan publik. Ini mengacu pada bahan atau bantuan beton atau penopang yang biasanya diberikan oleh pemerintah atau instansinya. Yang kedua yaitu kesejahteraan sosial menurut Zastrow. Peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan teori ini merupakan indikasi bahwa kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu yang sedang berkembang seperti yang sekarang banyak berkembang dari basis pengetahuannya sendiri. Kesejahteraan sosial adalah istilah yang lebih komprehensif daripada pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial meliputi pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial adalah terutama terkait pada tingkat praktik. Sebagaimana dinyatakan Zastrow yang dikutip di awal tulisan, hampir semua pekerja sosial bekerja di bidang kesejahteraan sosial, meskipun sebagai profesi lain juga terlibat di sana. Sebagai contoh, lembaga kesejahteraan sosial adalah primary setting bagi pekerja sosial dan secondary setting bagi profesi lain. Di sebuah lembaga rehabilitasi pecandu nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau lembaga perawatan anak, pekerja sosial adalah profesi utama, sedangkan dokter, psikolog, dan guru yang bekerja di sana adalah profesi penunjang. Rumah sakit adalah primary setting bagi dokter dan secondary setting bagi profesi lain. Profesi utama yang bekerja di rumah sakit adalah dokter. Profesi lain yang biasanya terlibat dalam bidang pelayanan kesehatan adalah
perawat, akuntan, dan pekerja sosial medis. Begitu juga di sekolah. Selain guru, juga terdapat psikolog, administrator, dan dokter yang sering terlibat atau bekerja di sekolah. Baik, selanjutnya misi utama pekerja sosial. Misi utama pekerja sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan yang menunjang pencapaian tujuan itu. Pekerjaan sosial sebagai profesi terdepan dalam pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok keluarga, masyarakat, dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama pekerja sosial. Adapun tugas pekerjaan sosial di dalam pencapaian tujuannya yaitu memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat, mengenal kebutuhan mereka sendiri, dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka. Yang kedua, mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh terhadap mereka. Dan yang terakhir, memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, dan konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah sosial yang dihadapi mereka. Bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama yaitu bidang yang terkait dengan sistem penyampaian layanan atau service delivery system. Yang kedua, bidang yang terkait dengan layanan sosial terhadap keluarga. Yang ketiga, bidang yang terkait dengan pelayanan terhadap anak-anak dan generasi muda. Yang keempat, bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia atau lansia. Yang kelima, bidang yang terkait dengan kelompok khusus. Yang keenam, bidang yang terkait dengan jaminan sosial, bantuan sosial, dan asuransi sosial. Yang ketujuh, bidang yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Yang kedelapan, bidang yang terkait dengan perumahan dan lingkungan sosial. Yang kesembilan, bidang yang terkait dengan layanan kesehatan masyarakat. Yang kesepuluh, bidang yang terkait dengan perawatan medik. Yang kesebelas, bidang yang terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Yang ke-12, bidang yang terkait dengan lembaga koreksional. Yang ke-13, bidang yang terkait dengan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, bidang yang terkait dengan area lain. Adapun tujuan kesejahteraan sosial dalam program pemberdayaan masyarakat seperti yang pertama, memberikan bekal pengetahuan usaha khususnya dalam bidang menjahit. Yang kedua, memberikan bekal keterampilan dalam bidang menjahit.